Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil amma ba'd. Jemaah sekalian rahmatullah, pada kesempatan ini kita membahas hadis yang ke-104. Hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu lailata asra lailata usriya bi Musa rajulan Adam tulan ja'dan tuwalan ja'dan min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa rajulan marbu'al khalqi ila al-humrati wal bayadi sabitar ra'si wa ra'aitu malikan khazinan nari wad dajjal fi ayatin arahunallahu iyyahu fala takun fi miryatin min qawli, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam diisrakan, pada malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, aku melihat Musa alaihissalam, seorang yang berkulit sawo matang. Maksudnya ini menggambarkan kulitnya Nabi Musa itu mirip dengan kulit kita, coklatan. Seorang yang berkulit agak gelap, berbadan tinggi dan rambutnya keriting. Tualan ja'dan. Ja'dan itu dalam bahasa Arab artinya rambutnya keriting. Seperti umumnya orang-orang Arab. Jadi kalau kita perhatiin orang Arab itu jarang sekali yang mereka rambutnya lurus seperti kita, tapi rambutnya cenderung ikal. Tapi ikalnya, keritingnya tidak seperti keritingnya orang Papua. Orang Papua itu keritingnya kebangetan. Karena apa? Karena bahkan saya pernah lihat orang Papua dari dekat, itu bahkan bulu-bulu di badannya itu keriting semua, termasuk alisnya juga ikut keriting. Kemudian rambutnya karena begitu keritingnya, ketika nyelam di kolam renang itu kepalanya timbul, itu seperti nggak basah karena begitu kecil-kecil lingkaran keritingnya itu sangat keriting. Nah, ja'dan itu tidak terlalu seperti itu. Keriting ya mungkin lebih tepat pertengahan antara keriting sekali dengan lurus ikal. Kemudian ka'annahu min rijali shanu'ah, perumpamaan dia seperti laki-laki dari Shanu'ah. Nah, ini agak sulit kita membayangkan. Tapi yang kita ambil adalah penggambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa Nabi Musa itu Adam itu maksudnya kulitnya tidak putih, tapi cenderung agak coklat seperti kita. Ja'dan, rambutnya ikal, kemudian tualan, tinggi posturnya, makanya memang cocok untuk berhadapan sama Fir'aun. Kalau orangnya kecil kayak saya berhadapan sama Fir'aun itu karena nggak imbang ya. Ka'annahu min rijali Shanu'ah. Shanu'ah itu nama
salah satu kabilah dari Bani Qahtan. Qahtan itu ya kurang lebih orang-orang Timur Tengah lah. Cuman ini istilah zaman itu, syanu'ah itu seperti apa ya? Ya udah, kita nggak bisa menjelaskan lebih jauh. Wa ra'aitu Isa rajulan marbu'an, dan aku melihat Isa ibnu Maryam. Sedangkan Isa ibnu Maryam itu digambarkan marbu'an, orang yang posturnya itu tidak terlalu tinggi seperti Nabi Musa, tapi mungkin bahasa kita gempal, marbu'an. Kalau kita lihat orang marbu' itu dari kata arba, maksudnya seperti kotak 4 gitu. Supaya gampang, bayangan saya terjemahan yang pas itu adalah gempal. Kalau dilihat itu nggak terlalu kelihatan postur tingginya. Kemudian rajulan marbu'an, marbu'al khalqi ilal humrati, di mana beliau ini kulitnya kuning agak kemerah-merahan. Jadi mirip kulitnya orang-orang Libanon, orang-orang Suriah, kuning, mirip-mirip dengan Eropa gitu. Kemudian ilal humrati wal bayad, ya, antara putih agak-agak merah gitu. Sabitar ra'si, rambutnya ikal. Nah, apa bedanya yang tadi dengan ja'dan dengan sabit? Kalau sabitar ra'si itu pertengahan antara ikal dengan lurus. Jadi Nabi Isa itu lebih agak lurus lagi rambutnya. Wa ra'aitu malikan khazinan nar, dan aku melihat malaikat Malik, penjaga neraka. Wad dajjal, dan aku juga diperlihatkan Dajjal. Fi ayatin arahunnallahu iyyahu, di dalam tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepadaku. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi, maka jangan kamu ragu untuk melihat, jangan kamu ragu untuk bertemu dengan, untuk menerima Al-Quran. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi, maksudnya jangan kamu ragu dalam menerima Al-Quran. Jangan kamu ragu bahwa suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan Allah SWT dan akan bisa bertemu dengan mereka. Sangat mungkin ya, kita nanti bisa bertemu dengan para nabi-nabi yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena kisah orang dalam proses mencari syafaat itu mereka berkeliling ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke nabi-nabi yang lain. Berarti peluang besar kita nanti bertemu dengan mereka. Oh, ini Nabi Musa, oh ini Nabi Ibrahim. Ya. Tapi arti dari ayat ini adalah janganlah kamu ragu untuk menerima, ya, menerima Al-Quran ini, bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Kemudian hadis yang ke 105. Jadi hadis ini kan isinya cerita, nggak bisa banyak dikomentari. Ya. Hanya menggambarkan tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ya udah, kita terima maksudnya. Apalagi yang mau dikasih kesimpulan. Kemudian hadis yang ke-105, hadits Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas. An Mujahid qala, kunna 'inda Ibnu Abbas fadzakaru ad-dajjal annahu qala maktubun baina 'ainaihi kafirun, faqala Ibnu Abbas lam asma'hu walakinnahu qala amma Musa ka'anni anzuru ilaihi idzin hadara fil wadi yulabbi.
Mujahid berkata, kami pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang menyebut tentang Dajjal. Orang-orang bercerita tentang Dajjal, bahwa Ibnu Abbas menceritakan bahwa di antara kedua mata Dajjal, kedua matanya Dajjal itu ada tulisan kafirun. Faqala Ibnu Abbas, aku belum pernah mendengarnya, akan tetapi beliau bersabda, adapun Musa sallallahu alaihi wasallam seolah aku melihatnya ketika menuruni lembah, dia bertalbiyah. Jamaah sekalian, hadis ini menceritakan tentang bagaimana penggambaran tentang Dajjal, bahwa Dajjal itu tertulis di antara di keningnya adalah tulisan kafir. Ini juga menjadi sesuatu yang misteri karena dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Dajjal itu adalah dari Bani Adam. Jadi kalau orang mentakwil, maksudnya apa? Dajjal itu kan matanya satu. Takwilnya itu adalah kamera. Misalnya ditakwil bahwa Dajjal adalah kamera, karena kamera itu ibarat mata, dia dia terbuka merekam gambar, dan itu satu, bukan dua. Walaupun sekarang HP-HP yang baru itu ada kameranya lebih dari satu. Misal orang mentakwil seperti itu, takwil seperti itu tidak diterima, bahwa menurut kesimpulan Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama, Dajjal itu adalah dari kalangan Bani Adam, anak keturunan dari Nabi Adam, berarti manusia biasa. Nah, yang menjadi problem adalah ketika ada tulisan, ketika disebutkan bahwasanya tertulis di antara kedua matanya, di jidatnya itu ada tulisan kafir. Apakah itu sesuatu yang sifatnya hakiki, ataukah itu merupakan simbolik, bahwa orang melihat wajahnya itu langsung terinspirasi dengan sebuah kekafiran misalnya. Bisa jadi maknanya adalah simbolik seperti itu. Sedangkan Ibnu Abbas sendiri mengatakan bahwa saya tidak pernah mendengar secara langsung kalimat itu, tetapi aku pernah mendengar Nabi bercerita bahwa beliau bermimpi melihat Nabi Musa. Nabi Musa menuruni sebuah lembah sambil bertalbiyah. Jadi Rasulullah SAW bermimpi melihat Nabi Musa. Nabi Musa menuruni lembah sambil bertalbiyah. Ini dua hal yang di dalam syarah terhadap hadis ini, dua hal yang tidak berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya bicara tentang diperlihatkan pada saat Isra dan Mi'raj. Kalau ini adalah Nabi Muhammad diperlihatkan dalam mimpi. Jadi Nabi Muhammad melihat Nabi Musa dalam mimpi, di mana Nabi Musa menuruni sebuah lembah dan bertalbiyah. Kenapa hadis ini dimunculkan di sini sebagai pelengkap tentang hadis sebelumnya yang membicarakan tentang sosok Nabi Musa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Nah, para nabi itu digambarkan, atau Nabi Musa alaihissalam, meskipun Nabi Musa bukan orang Jazirah Arab. Nabi Musa ini di mana lahir? Orang Mesir, keturunan Bani Israel. Tetapi digambarkan bertalbiyah. Talbiyah itu apa?
bertalbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Makanya bagus kalau misalnya seorang anak dipanggil oleh orang tuanya, maka jawabannya adalah labbaik. Labbaik itu sama dengan ya, saya siap dipanggil, saya siap datang, saya siap melaksanakan apa yang diperintahkan. Seperti misalnya dalam baris berbaris, kalau sudah kalimatnya siap gerak, itu semuanya sudah apa? Posisi siap. Maksudnya apa? Siap untuk mendengarkan perintah berikutnya. Suruh hadap kanan ya hadap kanan, disuruh maju selangkah ya maju selangkah, pokoknya siap. Suruh lari ya lari. Nah, seperti itu. Nah, jadi labbaik yulabbi itu artinya kalimat yang selalu menggambarkan dalam situasi siap melaksanakan perintah Allah. Padahal perintahnya berat sekali untuk Nabi Musa. Apa perintahnya? Perintahnya untuk mendakwahi Fir'aun. Itu perintahnya berat. Kenapa? Karena Fir'aun bukan manusia biasa, tetapi dia adalah penguasa. Kalau sampai dia marah atau tersinggung, dia bisa gunakan kekuasaannya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan terbukti Nabi Musa alaihissalam sampai dikejar, mentok di laut, tetapi kemudian Allah selamatkan ke seberang laut, sedangkan Fir'aun justru tenggelam di tengah laut. Nah, ini yang diambil kesamaannya adalah Nabi atau salah satu Nabi Musa digambarkan dalam situasi selalu yulabbi, bertalbiyah, selalu dalam kondisi siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke 106. Hadis yang ke-106 adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi raaitu Musa wa idza rajulun darbun rajulun ka'annahu min rijali shanu'ah wa raaitu Isa fa idza huwa rajulun rab'atun ahmar ka'annama kharaja min Dimas wa ana ashbahu waladi Ibrahim bihi. Thumma utitu bi ina'aini fi ahadihima labanun wa fil akhar khamrun faqala ishrab ayyuhuma syi'ta fa akhadtu al-labana fasharibtuhu faqila akhadta al-fitrata amma innaka law akhadta al-khamra ghawat ummatuka. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika malam aku diisrakan, aku melihat Musa alaihissalam. Ternyata dia adalah seorang lelaki yang berambut lurus dan seakan dia seorang lelaki yang gagah berasal dari kalangan Shanu'ah. Qahtan itu dulu tempat tinggalnya adalah sekitar Yaman sana. Nah, kalau ini lebih digambarkan bahwa Nabi Musa rambutnya tidak terlalu ikal seperti kalimat sebelumnya. Wallahu a'lam, bagaimana cara memahami dua teks seperti itu ya. Atau mungkin ya tidak terlalu ikal, masih agak kelurus ya. Kemudian aku juga melihat Isa ibnu Maryam yang ternyata dia adalah seorang lelaki yang berperawakan sedang, maksudnya tidak terlalu tinggi seperti Nabi Musa alaihissalam. Tadi sudah kita ceritakan, berkulit merah seakan dia keluar dari ruang bawah tanah atau dari tempat pemandian.
Maksudnya menggambarkan tentang kulitnya. Kulitnya itu bukan jenis kulit yang kering, tetapi kulitnya itu seperti orang yang baru habis mandi. Jadi kulitnya segar. Itu dalam syarahnya dijelaskan seperti itu. Sedangkan aku adalah anak keturunan Ibrahim yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan sosok Nabi Ibrahim. Tidak digambarkan Nabi Ibrahim tentang fisiknya, tetapi langsung kalimatnya adalah, adapun Ibrahim itu, aku adalah orang yang paling mirip dengan Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad secara fisik mirip dengan Nabi Ibrahim, kakek moyangnya. Padahal sudah berapa keturunan itu keturunan keberapa ya, jauh sekali, tapi ada kemiripan. Kemudian aku disuguhi 2 gelas, satu berisi susu dan satunya lagi berisi khamr. Nabi Muhammad disuguhi 2 gelas, satu susu, satu khamr. Lalu dikatakan begini, minumlah mana yang kamu suka. Maka aku mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Tiba-tiba ada suara yang memberikan pernyataan atau komentar, kamu telah mengambil fitrah. Seandainya yang kamu ambil adalah khamr, niscaya umatmu akan tersesat. Jamaah sekalian, hadis ini menceritakan tentang, masih sama dengan sebelumnya, menceritakan tentang gambaran fisik nabi-nabi yang pernah dijumpai oleh Rasulullah pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, yang ada tambahannya di sini adalah bahwa Nabi disuguhi 2 gelas untuk memilih. Silakan minum mana yang kamu suka dari 2 gelas ini. Maka Nabi memilih meminum susu. Dan itu dibenarkan. Ketika meminum susu artinya artinya mengambil fitrah. Sedangkan kalau minum khamr itu tidak sesuai dengan fitrah. Apa maksud kalimat fitrah di sini? Fitrah adalah bahwa kalau khamr itu sesuatu yang dibuat oleh manusia. Sedangkan kalau susu bukan dibuat oleh manusia, tetapi apa? Tinggal diperah. Itu adalah ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Nah, fitrah artinya mengambil sesuatu yang sesuai hukum Allah, sesuai aslinya penciptaan Allah, tidak dirubah. Susu setelah diperah ya diminum, nggak diapa-apain, ibaratnya begitu. Nah, ini maksudnya apa? Dalam kasus yang lain misalnya, kita sekarang kan melihat ada namanya operasi plastik, bahkan lebih parah lagi sampai operasi kelamin misalnya. Orang yang tadinya laki-laki dioperasi menjadi perempuan. Nah, itu artinya dia merusak fitrah. Kalau khamr itu asal muasalnya apa, Pak? Anggur. Anggur itu kemudian diperah di apa? Saya nggak tahu pada zaman dahulu apakah mungkin di apa? Anggur itu diperas ya, diambil airnya, kemudian disimpan. Disimpan itu nanti menjadi khamr. Jadi khamr itu mudah sekali cara bikinnya. Anggur diperas, kemudian airnya disimpan dalam waktu entah berapa hari. Saya belum pernah praktek. Maka nanti sampai pada situasi perahan anggur itu berubah memabukkan menjadi khamr. Dan kalau sudah makin lama itu nanti menjadi cuka, menjadi asam dan menjadi cuka. Nah,
Kalau sesuai fitrah, harusnya anggur itu langsung dimakan, nggak perlu diproses, kemudian disimpan supaya dengan sengaja berubah menjadi khamr. Nah, itulah penggambarannya kenapa ketika Rasulullah mengambil susu digambarkan mengambil fitrah. Sedangkan kalau seandainya Nabi Muhammad mengambil khamr, maka Nabi Muhammad mengambil sesuatu yang penuh dengan rekayasa. Tidak menerima apa yang Allah ciptakan, fitrah dari Allah, tetapi merubah-rubah sendiri. Yang tadinya anggur itu menyehatkan, enak dimakan, dirubah menjadi memabukkan. Ini kan merusak fitrah dari anggur, ya. Saya lihat di YouTube makin banyak di Indonesia orang menanam anggur dan ternyata bisa berbuah seperti di negara-negara 4 musim. Mungkin suatu saat nanti anggur tidak perlu impor, banyak ditanam di sini. Dan tidak hanya anggur ternyata. Di daerah Lombok itu ada orang menanam kurma dan buahnya lebat seperti di Timur Tengah, di Arab Saudi. Mungkin suatu saat nanti juga sama, kurma tidak perlu didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin di karangan masyarakat itu ditanam kurma dan membuahkan hasil. Baik. Kemudian berikutnya hadis yang ke-107. Hadis Abdullah bin Umar qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman baina dhahri an-nasi al-masih ad-dajjal faqala innallaha laysa bi'a'war ala innal masih ad-dajjal a'war al-'ain al-yumna ka'anna 'ainahu 'ainabah tafiyah. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, biasanya disingkat menjadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, mengisahkan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan orang banyak tentang Al-Masih Al-Dajjal. Jamaah sekalian, Nabi Isa itu disebut dengan Al-Masih. Dajjal juga disebut Al-Masih. Sama-sama Al-Masih. Kenapa kok begitu? Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih Ibnu Maryam. Kalau dalam bahasa Inggris menjadi Mesiah. Mesiah itu orang yang ditunggu-tunggu akan datang kembali. Al-Masih dari kata masaha. Al-Masih. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Salah satu alasannya adalah karena dia masahal arda bisur'atin, karena dia menempuh perjalanan jarak dengan cepat. Jadi dia bisa berjalan dengan sangat cepat. Atau Al-Masih di sini juga bisa diartikan orang yang bisa menyembuhkan. Masaha, ya. Hanya dengan menyentuhkan, mengusapkan tangan pada orang yang buta, maka orang buta itu menjadi bisa melihat. Nah, ini juga sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Pernah menghidupkan orang yang mati, bisa membuat orang yang tadinya buta menjadi melihat dengan cara masaha, ya. Dengan hanya meletakkan tangannya, bukan dengan cara-cara yang sulit, ya. Maka itu salah satu alasan kenapa disebut dengan Al-Masih. Nah, Dajjal itu digambarkan. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan Ad-Dajjal. Innallaha laisa bi'a'war. Sesungguhnya Allah tidak a'war. A'war itu dalam bahasa Arab itu ada kosakata a'war. A'war itu maksudnya orang yang salah satu matanya buta. Itu a'war.
Kalau salah satu kakinya pincang itu a'raj. Jadi ada a'war, ada a'raj, dan mungkin ada istilah lain ya, mungkin salah satu tangannya, tapi saya nggak tahu kalau salah satu tangannya misalnya tidak bisa digerakkan, itu apa istilahnya. Ala innal masih ad-dajjal a'warul ain al-yumna. Ketahuilah bahwasanya al-masih ad-dajjal itu cirinya adalah buta salah satu matanya, dan yang buta adalah sebelah kanan. Ka'anna ainahu inabah tafiyah. Di mana matanya itu mirip dengan anggur. Anggur yang seperti mau keluar gitu. Tafiyah. Jadi matanya agak menonjol ya. Matanya Dajjal ini. Nah, jadi kalau ingin di akhir zaman nanti ketika Dajjal itu keluar, dia akan melakukan hal-hal yang sangat ajaib. Begitu ajaibnya sampai orang menganggap kayaknya ini layak menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa melakukan banyak sekali hal yang ajaib. Maka hadis Nabi ini mengajarkan pada kita, simpulkan saja dari ciri fisiknya. Bagian mana dia butanya? Bahwa kalau dia Tuhan, mestinya matanya dua dan dua-duanya normal. Kalau dia Tuhan yang benar ya. Makanya dalam hadis Nabi digambarkan ainai, Allah itu punya dua mata. Tetapi jangan dibayangkan mata Allah seperti apa ya. Teksnya adalah bahwa Allah matanya dua. Maksudnya ainai, dua mata. Ini untuk membedakan dengan Dajjal. Sedangkan Dajjal itu adalah bermata satu dan aslinya dua, tetapi mata sebelah kanannya itu buta dan matanya itu menonjol seperti anggur yang menonjol gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita menyaksikan kehebatan-kehebatan yang ditampilkan oleh Dajjal, itu kita tidak terkesima lalu kemudian menyimpulkan, oh kalau ini berarti layak menjadi Tuhan. Kenapa? Karena ada tanda fisik bahwa dia bukan Tuhan. Wallahu a'lam. Ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Keluarnya Dajjal itu nanti akan seperti apa? Manusia biasa kemudian bisa melakukan kehebatan-kehebatan di zaman ketika kehebatan itu bisa diwakili oleh teknologi. Ini menarik. Kalau zaman ketika orang belum bisa terbang, orang belum bisa main HP, video call, kemudian Dajjal datang dengan segala kehebatannya, orang akan sangat terkesima. Tapi kan ini zaman sudah zaman sangat modern. Banyak sekali teknologi yang membuat pada zaman dahulu hal itu ajaib, tapi sekarang menjadi hal yang biasa. Nah, yang menjadi misteri itu adalah seajaib apa kehebatan Dajjal ketika nanti muncul. Kemudian apakah ini hakiki seperti ini, memang matanya menonjol seperti orang seperti itu, atau seperti apa? Termasuk tadi tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Apakah itu terus kafirnya itu pakai huruf apa? Huruf Arab, apa huruf Latin, apa huruf kan banyak ya, ada huruf Jepang, ada huruf mana ya, ini juga masih menjadi misteri. Sehingga terhadap hadis-hadis semacam ini kita tidak bisa banyak bermain-main dengan takwil. Kita tidak bisa bermain-main dengan takwil, ya sudah, apa teksnya ya kita dengarkan saja sebagai satu bekal. Kalau ketemu orang seperti itu, waspadalah, meskipun dia hebat, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Karena ada ciri-ciri tanda-tanda bahwa dia bukan Allah. Apakah itu suatu simbolik
bahwa dia lebih condong kepada keburukan. Artinya kanan itu kan simbol kebaikan, kiri adalah simbol keburukan. Mata kanannya buta, mata kirinya yang tidak. Apakah itu semacam simbol? Seperti konon katanya ketika simbol negara kita misalnya, kenapa kok nengoknya ke kanan? Itu kan orang bisa mentakwil. Kenapa kok nengoknya ke kanan misalnya? Oh, karena lebih cenderung mengawasi yang sebelah kanan. Nah, yang seperti itu kan bisa jadi bahwa ini adalah hakiki, bisa jadi ini adalah semacam simbol-simbol pemaknaan. Seperti kalau kita membaca hadis tentang tanda kiamat dalam hadis Jibril. Tanda kiamat itu apa? Seorang wanita melahirkan tuannya. Ini di hadis-hadis awal itu ada. Apa takwilnya? Seorang wanita melahirkan tuannya. Ternyata takwilannya adalah bahwa seorang wanita melahirkan anak, anak itu berposisi laksana tuan. Kenapa? Karena apapun keinginannya harus dituruti oleh ibunya. Berarti ibunya dalam posisi budak, sedangkan anak yang dilahirkan dalam posisi tuan. Ini kan takwil, bukan makna yang hakiki. Seorang wanita melahirkan tuannya. Itu kalau yang hakiki berarti apa? Budak wanita mengandung, kemudian melahirkan, dan anak yang dilahirkan kemudian menjadi pemilik terhadap ibunya sendiri. Itu kalau hakiki. Tetapi ternyata para ulama lebih condong mentakwil bahwa itu bukan seperti itu hakiki. Jadi penggambaran tentang Dajjal itu masih dilema. Apakah kita akan ambil sisi letterleknya, apa adanya seperti itu, ataukah ini merupakan sebuah simbol? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menyimpulkan apakah ini hakiki ataukah sekedar simbol. Kemudian hadis yang ke-108. Hadis Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arani lailata 'indal ka'bati fil manam fa idza rajulun adamun ka ahsani ma yura min udmir rijali tadribul limmatahu baina mankibaihi rajulus sya'ri yaqturu ra'suhu ma yaqturu ra'suhu ma'un wadi'an yadayhi ala mankibai rajulaini wa huwa yatufu bil baiti faqultu man hadha faqalu hadha al masih ibnu maryam thumma ra'aitu rajulan wara'ahu ja'dan qatitan a'warul ain al yumna ka ashbahi man ra'aitu bi ibni qatan wadi'an baina yadayhi ala mankibai rajulin yatufu bil baiti faqultu man hadha faqalu al masih ad-dajjal. Hadis ini berbicara tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah Nabi melihat seorang laki-laki dengan perawakan yang biasa, kulitnya biasa. Dan ketika aku bermimpi diperlihatkan di sisi Ka'bah seorang laki-laki dalam rupa yang paling baik. Maksudnya fisiknya adalah fisik yang artinya normal seperti manusia pada umumnya. Rambutnya keriting dan panjang sampai ke bahunya. Rambutnya ikal atau keriting, ja'dan, panjang sampai ke bahu. Ini makanya dipengaruhi hadis ini ya, penggambaran tentang sosok Nabi Isa itu selalu rambutnya tergerai ya, panjang segini. Katanya kalau penggambaran Nabi Isa itu rambutnya pendek itu kurang
kurang mantap gitu ya. Kepalanya seakan meneteskan air. Ia letakkan kedua tangannya di antara dua pundak laki-laki di sampingnya. Maksudnya seperti diapit oleh dua orang. Dan ia lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Aku bertanya, siapakah orang itu? Mereka berkata, dia adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Sekali lagi, ini adalah mimpi. Makanya dalam syarahnya itu diperdebatkan. Ini terutama ini akan ada penjelasan bahwa Nabi juga bermimpi melihat ada seorang laki-laki yang digandeng oleh satu laki-laki. Lalu ditanya, siapakah dia? Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang sama-sama dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, para ulama menganalisa itu kok bisa Dajjal tawaf di situ. Maka kembali kepada teks awal bahwa teks hadis ini adalah bicara tentang mimpi. Nabi bermimpi, bukan berarti kenyataan bahwa Dajjal bisa masuk dan bertawaf. Kenapa dalam hadis yang lain digambarkan Dajjal itu tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Tapi kenapa hadis ini menceritakan Nabi bermimpi melihat Dajjal tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian dikompromikan dua teks ini bahwa mimpi itu bisa jadi memang bukan sebuah kenyataan. Namanya saja Nabi bermimpi melihat. Apakah kenyataannya seperti itu? Tidak harus. Namanya mimpi, ya. Artinya dua hadis ini tidak bertolak belakang, kecuali kalau memang nyata, Nabi melihat secara nyata Dajjal berkeliling Ka'bah tawaf. Ini hadis ini menggambarkan tentang dua sosok yang saling bermusuhan. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Dajjal. Dan kedua sosok ini yang kemudian di akhir zaman nanti Dajjal akan dikejar oleh Nabi Isa sampai ke pintu kota Lud di Israel. Kalau bicara tentang kota Lud, kemarin ketika perang Gaza dengan Palestina, itu salah satu roketnya Gaza itu sampai ke kota Lud di Israel. Jadi nama kota itu sekarang memang namanya Lud. L-U-D-D, pakai dalnya itu tasydid, Lud. Sampai di pintu gerbang kota itu kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam takdirnya yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Siapapun yang berusaha membunuh dia tidak berhasil, karena dalam takdirnya yang bisa membunuh adalah Nabi Isa. Makanya kita juga nggak tahu takdir kita. Apakah kita akan dibunuh oleh corona ataukah tidak? Itu sudah ada takdirnya. Ya. Walaupun berkali-kali kena corona, kalau takdirnya tidak terbunuh oleh corona, insya Allah tidak. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu dimusuhi oleh banyak orang, tetapi memang sudah ditakdirkan yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa Ibnu Maryam. Jadi keluarnya Dajjal itu satu periode dengan turunnya Nabi Isa. Itu waktunya. Sengaja kita cepat karena memang ini adalah bukan hadis-hadis yang banyak pelajaran yang bisa dipetik ya, karena hanya cerita. Kemudian hadis yang ke-109. Hadits Jabir bin Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lamma kadzabatni Quraisyun qumtu fil hijri fajalallahu li baital maqdis fa tafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anduru ilaihi. Jabir bin Abdullah meriwayatkan mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum Quraisy mendustakan aku tentang Isra dan Mi'raj maksudnya,
Aku berdiri di Hijr. Hijr itu apa? Hijr, Hijr Ismail. Allah kemudian menampakkan kepadaku Baitul Maqdis, maka aku mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tandanya, sedangkan aku terus melihat. Maksudnya orang-orang Quraisy ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Isra dan Mi'raj, mereka mengatakan bahwa Nabi sedang halu, kalau bahasa sekarang, lagi halu. Bagaimana mungkin orang pada zaman itu bisa mengklaim menempuh perjalanan 1 malam dari Mekah ke Baitul Maqdis? Pakai kendaraan apa? Itu namanya halusinasi. Apalagi ditambah dengan naik ke langit. Oh, itu tambah halu lagi. Kata mereka, Nabi Muhammad sedang terkena halusinasi. Maka kemudian Allah perlihatkan Nabi Muhammad berdiri di Hijr, di dekat Ka'bah, lalu menceritakan tanda-tanda atau ciri-ciri Baitul Maqdis. Dalam keadaan Baitul Maqdis itu seperti ditampakkan di depan mata Rasulullah. Lalu ceritakan, kalau ditanya, coba gambarkan berapa tiangnya. Ya, langsung bisa jawab karena tinggal ngitung. Gambarnya di depan mata. Seperti tayangan apa? Tayangan film gitu. Jadi orang yang pernah ke sana mencoba mengkonfirmasi Nabi Muhammad, itu ciri-ciri yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, bahwa seperti itu Baitul Maqdis. Padahal Nabi Muhammad belum pernah ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad pernah kemana? Ke Syam, ke Damaskus, daerah Syam. Tetapi Nabi Muhammad belum pernah ke arah Baitul Maqdis. Tetapi Nabi bisa menceritakan ciri-ciri Baitul Maqdis, itu adalah mukjizat. Sehingga orang Quraisy yang pernah ke sana, yang tahu tentang ciri-ciri Baitul Maqdis, mereka hanya bisa diam. Ini dibilang halu, tapi kok persis penggambarannya, bingung mereka. Orang yang beriman mengimaninya, orang yang kufur tetap mengkufuri. Kemudian hadis yang ke-110, hadis Ibnu Mas'ud an Abi Ishaq Asy-Syaibani qala sa'altu Zir ibn Hubaish an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha qala haddatsana Ibnu Mas'ud annahu ra'a Jibril annahu 600 janah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Abu Ishaq Asy-Syaibani berkata, aku bertanya kepada Zirra bin Hubaish tentang firman Allah fakana qaba qausaini au adna dalam surat An-Najm, fa auha ila 'abdihi ma auha, maka jadilah dia dekat pada Muhammad 2 ujung busur panah atau lebih dekat. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Bertanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, Ibnu Mas'ud telah menjelaskan kepada kami bahwa Nabi telah melihat Jibril bersayap 600 sayap. Nah, hadis ini yang kita ambil adalah poin bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril dalam wujudnya yang asli, bahwa Jibril itu punya 600 sayap. Ini saja poin yang kita ambil. Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang Isra Mi'raj, bicara tentang apa yang dilihat oleh Nabi, termasuk Nabi melihat Jibril. Yang akan datang adalah hadis yang ke-111 tentang apakah Nabi melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Kalau tadi melihat Nabi Musa, melihat Nabi Ibrahim,
melihat Jibril, melihat eh, diperlihatkan dalam mimpi tentang sosok Dajjal, diperlihatkan Nabi Isa. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Nabi melihat Allah pada malam Isra dan Mi'raj itu? Tapi pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Hadisnya juga ada yang pendek, tapi ada dua yang panjang-panjang, sehingga nanti kita tidak bacakan secara utuh, kita ambil kesimpulannya saja. Baik, demikian jamaah sekalian, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ya, tadi sudah kita terangkan bahwasanya Al-Masih terkait dengan Dajjal itu adalah li'annahu masahal arda bisur'atin, karena dia melibas jarak dengan cepat, maka disebut Al-Masih. Bisa juga Al-Masih untuk Dajjal itu karena dia masaha, karena dia mengusap. Dia punya keajaiban, bisa menyembuhkan, bisa macam-macam, dan itu dengan cara ajaib, mengusap, maka disebut Al-Masih. Demikian pula dengan Nabi Isa. Nabi Isa juga Al-Masih karena masaha, mengusap matanya orang yang buta kemudian bisa melihat. Artinya Nabi Isa itu juga punya mukjizat. Nabi Isa punya mukjizat dengan cara mengusap. Tetapi Dajjal itu punya keajaiban tetapi bukan mukjizat dengan cara yang mirip, yaitu mengusap. Makanya dua-duanya disebut dengan kalimat Al-Masih. Allah a'lam bishawab. Artinya Al-Masih itu bukan suatu kata yang seperti ini. Bukan kata yang mengandung sentimen positif. Contoh misalnya apa? Soleh. Soleh itu kata yang mengandung sentimen positif. Kalau Al-Masih itu netral. Kenapa? Dipakai dalam konteks positif untuk Nabi Isa, tapi dipakai untuk konteks negatif untuk Dajjal. Maka Al-Masih itu netral. Contoh misalnya, dia orang yang perkasa. Perkasa itu netral. Perkasa dalam apa? Perkasa dalam maling, bisa juga perkasa dalam memimpin. Jadi mirip dengan itu. Al-Masih itu bukan kata-kata yang selalu konotasinya negatif. Dia itu netral. Hanya menggambarkan apa? Menggambarkan kehebatan. Kehebatan Nabi Isa adalah mengusap mata orang bisa menjadi bisa melihat. Tidak perlu dipakai teknologi macam-macam. Itu sebagai sebuah mukjizat. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih juga bisa melakukan itu, tetapi bukan sebagai mukjizat, tetapi sebagai fitnah. Orang akan tertipu dan terkesima lalu menjadi pengikutnya atau tidak. Yang satu sebagai mukjizat, yang satu sebagai ujian, sebagai fitnah buat manusia. Allah a'lam bishawab. Itu arti kata Al-Masih. Baik, mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah jalur, di mana jalur itu begitu banyak sehingga mustahil untuk dituduh bersekongkol untuk membuat hadis itu. Contoh nih misalnya, ada orang lewat lalu cerita, di Marunda ada kebakaran. Satu orang meriwayatkan. Ada lagi orang naik motor, bilang lagi, saya lewat Marunda tadi ada kebakaran. Dua. Orang ketiga datang lagi, saya lewat Marunda di sana ada kebakaran. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu tidak saling mengenal. Orang yang meriwayatkan bahwa di Marunda ada kebakaran itu jumlahnya banyak dan tidak saling mengenal, sehingga sulit untuk dituduh bahwa orang-orang itu bersekongkol untuk menciptakan kebohongan bersama.
Itu makanya disebut mutawatir. Dan para ulama tidak menentukan disebut mutawatir itu syaratnya berapa, nggak ada syarat. Yang penting jumlahnya cukup banyak dan mustahil dituduh bersekongkol. Mutawatir itu istilah. Makanya hadis kalau disebut mutawatir itu tingkat sahihnya paling tinggi. Karena apa? Karena orang yakin, karena begitu banyak orang yang meriwayatkan. Sahabat A, sahabat B, sahabat C, sahabat D, sahabat E. Ini nanti ke bawahnya juga ada satu versi lewat tabi'in si A, versi lewat tabi'in B, yang ini bercabang lagi, diriwayatkan kepada tabi'in A, tabi'in B, yang ini bercabang lagi. Total ini jalur periwayatan itu bisa sampai 10 atau berapa. Dan para ulama kita zaman dulu satu hadis itu bukan cuma menghafal satu hadisnya, Pak. Menghafal semua jalur periwayatannya ini. Contoh hadis mutawatir. Iya, betul. Itu Nabi mencontohkan seperti itu, bahwa ketika Nabi sebelum takbir itu mengomando seperti itu, sawu sufufakum. Maksudnya apa? Luruskan shaf kamu. Sawu itu lurus. Kalau rapat itu pakai tarosaw, lurus dan rapat. Karena lurusnya shaf, karena kalau kamu tidak lurus itu hatimu juga tidak akan saling berselisih. Kalau tidak rapi, lurus, maka itu menggambarkan hati-hati kamu yang juga berselisih satu sama lain. Ketika posisinya rapi, itu menggambarkan hati-hati kamu itu dalam berteman itu seperti barisan itu rapi, nggak ada permusuhan, nggak ada perselisihan. Benar, itu memang Nabi mencontohkan seperti itu. Yang problem adalah zaman corona ketika shafnya jauh-jauh, kita cuma bisa mengomando luruskan, nggak bisa mengomando rapatkan. Tapi di sini bisa dikomando dengan dua-duanya, luruskan dan rapatkan. Di beberapa masjid itu cuma bisa luruskan, sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Meskipun tidak rapat tapi lurus, itu masih mending. Udah nggak rapat, nggak lurus juga, dua-duanya tak terpenuhi. Apakah sholat seperti itu tidak sah? Sah, karena ada alasan darurat. Artinya ada alasan yang membuat dilakukan seperti itu. Karena setiap hukum itu ada hukum dalam kondisi normal dan ada hukum dalam kondisi darurat. Bahkan misalnya begini, Pak. Kadang-kadang contoh yang konyol ya, tapi ini menggambarkan betapa dalam situasi darurat sebuah hukum itu bisa berubah. Standar kambing itu untuk disebut halal adalah disembelih bagian mananya? Bagian leher. Tapi dalam kitab fikih itu ada penggambaran begini. Ada seekor kambing kejepit. Kejepitnya itu nyungsep gitu. Bagian lehernya itu nggak bisa diakses. Kita nggak bisa untuk menyembelih bagian lehernya. Kata para ulama apa? Sembelih bagian mana saja yang bisa diakses. Yang bisa kepegang kakinya dikerat, dilukai supaya keluar darah. Kakinya juga nggak bisa kepegang. Yang bisa kepegang cuma buntutnya diiris. Supaya apa? Tidak keburu mati karena kejepit. Maka ketika kita sudah mengupayakan melukai buntutnya,
lalu kemudian kambing itu mati, maka kambing itu boleh dikonsumsi. Kenapa? Disembelih dalam kondisi darurat. Yang disembelih buntutnya, yang disembelih kakinya. Ya, ada seperti itu di kitab fikih. Ya, di kitab fikih ada seperti itu. Itu menggambarkan bahwa hukum dalam kondisi normal jelas nggak boleh. Tapi hukum dalam kondisi darurat itu ya nggak ada kategorinya. Sama dengan sholat. Sholat kondisi normal ya berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri berarti apa pelaksanaan sholatnya? Ya duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Kondisi normal kita sehat, boleh nggak sholat sambil berbaring? Nggak bisa, nggak sah. Harus berdiri. Nah, jadi ada hukum dalam kondisi normal, ada hukum dalam kondisi darurat. Maka kalau orang bersikeras sholat seperti itu tidak sah, ini berarti belum belajar fikih, belum mengerti ilmu fikih. Ilmu fikih tidak seperti itu. Ya. Enggak, saya bicara tentang sah atau tidak sahnya. Ya. Bicara tentang sah atau tidak sahnya. Kalau bicara sah tidak sahnya, kata para ulama dalam kondisi darurat itu sah karena ada alasan. Dan bukan hanya kita yang melakukan itu, termasuk di Mekah. Di Mekah pun digunakan standar seperti itu. Artinya ulama-ulama di Arab Saudi sana juga membolehkan sholat dengan standar seperti itu. Berarti para ulama yang mengerti tentang hukum itu mereka tidak ada yang mengatakan bahwa sholat seperti itu tidak sah. Tetapi sholat seperti itu dibenarkan sah karena melakukan sholat dengan standar darurat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Kita sampai hadis yang ke 110. Ya. Yang akan datang kita bahas hadis yang ke 111 insyaallah. Demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.